Oke, kita sudah live di Instagram Let's Talk ya. Oke, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam solidaritas, dan salam Let's Talk. Oke. Mbak Dian sudah di sini. Accept invite-nya. Oke. Oh, sebentar. Ini apa nih, dinding atau Dinding. langit? Oke, sip, sudah. Sip, baik. Kita sudah tergabung bersama Mbak Dian, gitu Halo. ya. Oke. Halo, sehat Mbak? Sehat. Sehat. Oke. Ini posisi di mana Mbak? Di tempat tinggal di kos. Oke, di kos di daerah Jakarta ya? Di Jakarta Utara. Oke, ya baik. Oke teman-teman semua, sambil menunggu ya yang bergabung bersama kita nanti akan terus bergabung bersama kita. Ini sudah ada beberapa orang. Saya akan menyapa teman-teman semua yang bergabung, dan nanti yang bagi teman-teman yang belum bisa bergabung nanti akan kita upload ya di kanal YouTube Let's Talk. Jadi tenang aja, akan bisa kapanpun gitu menyaksikan atau menyimak diskusi kita ini kalau memang tidak ada waktu hari ini. Dan nanti juga akan ada rekamannya terus ada di IGTV ya. Baik, salam sehat, salam solidaritas, salam buruh perempuan tentunya ya. Salam sehat semuanya, salam Let's Talk. Oke, kali ini kembali lagi bersama saya Ira dari Let's Talk sebagai host dalam Saturday Night with Let's Talk live on Instagram, dan kali ini kita sudah memasuki edisi yang ke-70 gitu yang dilakukan oleh Let's Talk, dan kali ini tema kita adalah gerakan buruh perempuan dari Marsina hingga pemilu. Nah, tamu spesial atau guest spesial kita kali ini adalah Mbak Dian Septi Trisnanti. Beliau adalah pimpinan umum Marsina.id. Dan ini bisa disaksikan di IG-nya Let's Talk ya live, dan juga IG Marsina ID atau .id. Nah, saya akan perkenalkan sedikit Mbak Dian, tapi teman-teman mungkin sudah pada kenal ya dengan sosok Mbak Dian atau figur Mbak Dian ini gitu. Dan Mbak Dian ini baru saja menerbitkan buku Nyanyi Sunyi Suara Puan ya Mbak ya. Dan teman-teman yang boleh Mbak di bukunya ditunjukkan Mbak ke kita. Bukunya ada di rumahnya temanku karena kebetulan kan saya mau pindah, jadi Oke. bukunya di sana. Oke, nggak apa, tapi nanti bisa menghubungi Mbak Dian ya, atau menghubungi laptop juga bisa. Nanti kita akan kontak Mbak Dian untuk itu. Jadi kalau ingin pesan bukunya, nanti bisa langsung ke laptop atau ke Mbak Dian sendiri gitu. Ada berapa halaman Mbak itu bukunya Mbak? 248 kalau nggak salah, hampir 250. 248. Dan harganya berapa Mbak? 100. Harganya 80.000. Oh, 8. Dan akan ada reseller gitu yang akan menjual ya beberapa toko buku online. Oke. Dan mungkin nanti ada diskon. Kalau sekarang mungkin belum. Oh, sekarang Harganya saya belum dapat diskon ya, Mbak. Kebetulan saya pesan dan saya belum dapat diskon gitu. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Katanya bukunya Senin datang tapi bukan ke New York ya, karena terlalu jauh dan terlalu mahal ongkirnya. Jadi 80.000 belum ongkir gitu ya, teman-teman. Jadi silakan bisa pesan bukunya Mbak Dian. Oke, keren banget karena itu berdasarkan pengalaman langsung di lapangan, jadi penelitian lapangan ya Mbak ya. Iya, benar. Dan ini nanti hasil penjualannya 100% ya untuk kepentingan pembangunan media buruh perempuan Marsinah. Oke, Jadi mantap. Gitu. kita Jadi tetap konsisten ya, konsisten, komitmen, dan memang passionnya Mbak Dian. Nanti akan kita tanya-tanya Mbak Dian seputar itu gitu ya. Jadi kira-kira kita hari ini akan ngomongin tentang buruh perempuan, gerakan buruh perempuan, apa yang dimaksud dengan buruh, apa sih konsep buruh itu gitu ya. Menurut Mbak Dian dan kawan-kawan di Marsina.id gitu, dan apa saja hak buruh, bagaimana profil buruh gitu ya di Indonesia tentunya, dan apa persoalan yang dialami oleh buruh perempuan di Indonesia, dan apakah buruh itu harus berorganisasi,
Dan kalau iya berorganisasi, apakah dia harus ada di sub buruh secara umum, ataukah perlu membuat sebuah organisasi gerakan buruh yang mandiri, yang independen, yang tidak di bawah gerakan buruh gitu. Karena biasanya kalau ada gerakan buruh secara umum, maka yang akan mendominasi adalah laki-laki gitu ya, dengan male gaze-nya, male perspective, male centric gitu, dan sangat maskulin gitu. Nanti kita akan kulik-kulik, akan ngobrol bersama Mbak Dian seperti apa sih gerakan buruh di Indonesia sebenarnya. Kita akan juga ngomongin nanti Omnibus Law, akan ngomongin tentang RUU PPRT yang macet mangkrak, yang sekarang teman-teman PRT masih terus berdemonstrasi sudah dan mogok ya, mogok makan, dan itu sudah lebih dari 100 hari. Itu kenapa kendalanya. Kita akan juga ngomongin nanti tentang agenda pasca politik ya. Jadi dari Marsina, kemudian juga kita akan ngomongin tentang Marsina, siapa Marsina dan kenapa mendirikan Marsina.id. Mungkin buat teman-teman muda generasi misalnya Z gitu ya, atau ZY, mungkin belum kenal sosok Marsina gitu. Kalau misalnya tidak terkoneksi dengan gerakan buruh atau gerakan feminisme, atau tidak lahir dalam masa itu, atau tidak membaca berita gitu ya, atau juga tidak mengikuti sejarah gerakan buruh, maka tidak akan kenal dengan sosok Marsina ini gitu. Apa yang kemudian mengilhami dan menginspirasi pendirian Marsina.id ini. Nah, itu akan kira-kira akan kita obrolin ya, dan bagaimana juga dengan gerakan buruh perempuan yang berperspektif gender, apa irisannya dengan gerakan feminisme di Indonesia gitu. Kita akan ngobrolin seputar itu gitu, kira-kira 1,5 jam ke depan. Saya akan memperkenalkan sedikit Mbak Dian Septitus nanti ini. Beliau aktif di isu gender sejak duduk di bangku kuliah tahun 2001 sampai 2006, jurusan sastra Inggris di Sanata Dharma, Yogyakarta. Bekerja sebagai jurnalis dan sempat aktif di AJI, Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta, sebelum pindah ke Jakarta tahun 2009. Nah, beliau ini mulai mengorganisir buruh di Jakarta Utara sejak 2009 dan kemudian membangun Serikat Pekerja atau FBLP sembari bekerja di Jurnal Perempuan sampai 2011. Nah, namun beliau juga melanjutkan aktivitas di media dengan membangun Marsina FM yang kini dikembangkan dengan menjadi marsina.id. Aktif di Serikat Pekerja, FBLP, dan FSBPI hingga tahun 2023. Selain itu, Mbak Dian juga menyutradarai, nah ini ya, film Angka Jadi Suara tahun 2017, Silenced Workers tahun 2023, dan serangkaian video pendek yang dipublikasikan di channel YouTube Marsina.id, Lensa Buruh Marsina. Nah, kemudian juga beliau ini menulis dan menerbitkan 2 buah buku. Yang pertama adalah tahun 2022, cerita buruh hamil di masa pandemi, dan kemudian terakhir tadi yang kita obrolin di depan, yang teman-teman kalau ingin pesan silakan, karena ini baru banget, fresh from the oven. Jadi baru banget nyanyi sunyi para puan. Gitu, silakan kalau ingin memesannya ya langsung ke Mbak Dian atau ke laptop. Oke, kita mulai aja ya Mbak Dian ya. Mbak Dian, kita mau ngobrol sedikit nih gitu. Jadi mungkin bisa cerita singkat gitu ya. Sebenarnya Mbak Dian ini tertarik dengan isu gerakan buruh perempuan atau buruh, terutama buruh perempuan, itu kenapa? Apa yang melatar belakangi dan menginspirasi Mbak Dian kemudian punya passion? Jadi kan core-nya itu, kalau core teman-teman yang lain ada yang di nelayan gitu ya. Kalau Mbak Dian itu kan khusus gitu di buruh. Itu apakah ada pergolakan gitu ya, keresahan sosial, atau misalnya pengalaman atau keresahan personal gitu, atau pengalaman personal melihat teman-teman buruh gitu ya. Itu apa Mbak kira-kira yang kemudian akhirnya memutuskan gitu ya, bertekad bahwa oke, saya mantap gitu di isu buruh dan mengadvokasi buruh sejak awal banget gitu ya, awal karir Mbak Dian sendiri, dan sejak aktif ya, kayaknya gender tadi aktif sejak di bangku kuliah, kemudian mengorganisir buruh gitu. Apa yang melatar belakangi dan bagaimana sih prosesnya Mbak hingga akhirnya terjun dalam tanda kutip ya, quote unquote, ke gerakan buruh gitu. Silakan Mbak. Ya, pertama-tama karena saya menyadari bahwa saya adalah kelas pekerja, lahir di keluarga kelas pekerja. Jadi kalau saya dari keluarga ini ya, PNS, papa saya guru, lalu kemudian kalau mama PNS juga gitu, di kota kecil Rembang, Jawa Tengah, dan menyaksikan bagaimana kalau ini ya,
kalau kita menyaksikan sehari-hari gitu ya, mungkin teman-teman juga melihat bagaimana orang tua kita bekerja gitu, tetapi bekerja dari pagi mungkin juga sampai malam, larut malam gitu, dan begitu susah payah gitu ya, begitu susah payah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk pendidikan gitu. Nah, kalau yang paling lekat dalam ingatan saya adalah ketika mama saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil gitu, saya menyaksikan bagaimana bangun pagi gitu ya, subuh, terus kemudian menyiapkan segala hal, lalu berangkat kerja, pulang, dan selalu dalam kondisi marah gitu. Hmm. Kalau dulu saya nggak memahami gitu ya, apa sih, kenapa kemudian tidak kelihatan bahagia gitu. Eh, lalu satu itu, terus lalu kemudian muncul banyak pertanyaan gitu. Eh, beban ganda yang dialami oleh yang mama lakukan gitu ya. Lalu kemudian sampai ke bangku sekolah gitu, di bangku sekolah, lalu kemudian di universitas gitu, mengenal dengan isu-isu gender. Um, Isu gender itu saya kenal justru ketika duduk di bangku kuliah gitu ya. Saya jurusan sastra Inggris gitu, berkenalan dengan banyak uh, dengan teori-teori gender gitu ya. Uh, tapi kalau yang di luar bangku kuliah, saya justru mengenal itu Emma Goldman. Itu mengenal Emma Goldman, tertarik gitu ya. Dan saya merasa bahwa feminisme itu memberi terang, itu yang pertama, dan menyelamatkan hidup gitu. Mungkin bukan jawaban yang dia tidak memberikan jawaban yang utuh gitu ya, tetapi itu memberikan semacam semacam pengetahuan gitu, terang gitu, bahwa apa yang terjadi misalkan kepada mama saya, kemudian juga kepada teman-teman yang lain gitu, teman-teman perempuan ketika saya kuliah gitu, menemukan beberapa fenomena seperti kekerasan dalam pacaran, lalu kemudian berorganisasi gitu ya. Saya waktu itu terus kemudian berorganisasi di organisasi mahasiswa, membangun lingkar-lingkar diskusi perempuan, menemukan banyak fenomena-fenomena. Lalu kemudian mulai mendefinisikan diri kan ya sebagai anak muda gitu. Saya ini apa, siapa gitu. Oke, latar belakang saya adalah mahasiswa gitu. Terus kemudian setelah mahasiswa jadi apa gitu. Saya bekerja sebagai jurnalis radio waktu itu di UBC gitu ya. Dan sempat mau membangun serikat pekerja. Sebenarnya sebelum saya berangkat ke Jakarta untuk mengorganisir buruh, waktu itu saya diminta, karena saya dulu adalah anggota perempuan Mahardika, saya di deploy ya, waktu itu bahasanya ada di deploy, untuk mengorganisir buruh di Jakarta Utara. Waktu itu pertentangan batinnya adalah, eh, kalau di Jakarta nanti saya bekerja apa, lalu kemudian pendapatan saya bagaimana, eh, karena tentu saja saya harus meninggalkan pekerjaan, meninggalkan karir sebagai jurnalis gitu ya, dan saya baru 3 tahun gitu, ya akhirnya berangkat ke Jakarta. Waktu itu saya menggadai anting-anting saya, jadi karena gajinya kecil, sebulan sekali aku tuh selalu menggadai anting-anting gitu, dan setiap akhir bulan ditebus, nanti digadai lagi, ditebus lagi, dan ketika saya pindah ke Jakarta sama sekali nggak bisa ditebus karena kemudian tidak lagi bergaji gitu. um, Pengalamannya adalah ketika di Jakarta, tinggal di sekretariat, dan sebenarnya kalau tinggal di sekretariat itu bukan hal asing ya, karena ketika di Jogja juga saya lebih banyak tinggal di sekretariat, ngontrak bareng dengan teman-teman, itu juga menjadi sekretariat organisasi gitu. Dan kalau boleh jujur, baru sejak tahun 2022 saya mempunyai kos sendiri gitu. Sepanjang hidup itu tinggalnya di sekretariat organisasi gitu. Jadi akhirnya ada di satu titik mungkin burnout ya, atau kemudian butuh ruang untuk diri sendiri, akhirnya ngekos gitu. Pengalaman
yang membuat semakin mengidentifikasi diri sebagai kelas pekerja adalah satu, ketika bekerja sebagai jurnalis, ketika bersama dengan Aji itu disampaikan bahwa jurnalis itu profesi tapi juga adalah pekerja gitu, karena kita memproduksi berita, kita diupah gitu, dan upahnya kecil gitu ya. Saya waktu itu beli HP khusus untuk menjadi wartawan itu ya beli sendiri gitu, HP beli sendiri. Terus kemudian banyak hal yang kemudian transportasi ya, bensin itu juga beli sendiri gitu, uang transportasinya nggak cukup. Lalu kemudian disuruh ngiklan karena upahnya nggak cukup, suruh ngamplop tapi nggak ngamplop gitu kan. Dan sampainya di Jakarta saya melihat kenyataan bahwa waktu itu mengorganisir buruh pabrik garmen ya, itu justru malah bukan di KBN Cakung, bukan di KBN Cakung tapi di KBN Marunda. Di KBN Marunda yang saya cuman dikasih bekal nomor HP Jumisih dan Ilham Syah gitu. Dan akunya takut tuh nggak ada uang sama sekali. Jadi anting udah digada ya. Waktu itu ya dari organisasi gitu ya, itu pun tidak banyak gitu ya. Real ya bertemu gitu ya dengan sosok Jumi. Lalu mengorganisir KBN Marunda dengan isu waktu itu KBN Marunda, kalau KBN Marunda itu kan dekat dengan pantai ya, dengan laut. Waktu itu mengorganisir pemogokan buruh gitu. Mereka mogok, lalu kemudian kita temani sampai berhari-hari di Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Utara gitu. Dan saya menemukan upah saya sebagai jurnalis itu lebih rendah, lebih kecil dari teman-teman buruh di pabrik garmen gitu. Upahku waktu itu kalau nggak salah ketika jadi wartawan tuh 540.000 per bulan di Jogja. Di Jogja. Kalau di Jakarta waktu itu sudah sekitar 3 juta atau 2 juta sekian, hampir 3 juta. Tahun berapa itu, Mbak? 2009 ya, 2009. Tahun 2009. UMR ya? UMR. Di bawah UMR. Tapi teman-teman itu upahnya dicicil waktu itu. Ada yang upahnya dicicil, ada yang kemudian tidak dibayarkan gitu. Cuman saya menyadari bahwa dalam kelas pekerja itu ada kelas sosial di dalamnya gitu, kelas sosial ya, kerentanannya berbeda. Saya mau menyampaikan bahwa sebagai jurnalis dengan latar belakang mahasiswa gitu, yang sempat mengenyam pendidikan tinggi, kerentanannya berbeda dengan teman-teman pabrik garmen. Berbeda lagi akhirnya dengan teman-teman pekerja rumahan, berbeda lagi dengan teman-teman pekerja rumah tangga. Karena kemudian di sana waktu itu pengalaman saya di Marunda, saya mendapati bahwa teman-teman buruh itu satu keluarga, ada yang jadi pekerja rumah tangga, ada yang kemudian menjadi pekerja rumahan, ngupas kerang gitu. Nah, disitulah kemudian Mbak Dian tahan dulu, kita akan ngobrolin soal nanti seperti apa pembagian buruh itu, konsepnya seperti apa nanti di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu ya, biar nanti bisa bertanya banyak gitu, nanti Mbak Dian bisa jelaskan lagi. Nah, tadi sudah Mbak Dian sudah sempat menyebutkan gitu ya, bahwa ternyata latar belakang kita matters gitu ya, pilihan kita gitu ya terhadap isu yang kita geluti dan juga aktivisme gitu ya, aktivisme atau isu yang kita kemudian akhirnya memutuskan gitu dan bertekad bahwa oh ternyata passion saya di sini, ternyata saya ingin berjuang untuk kelompok ini gitu. Jadi pertama adalah mengidentifikasi diri ya, self identification. Jadi kita mengidentifikasi bahwa kita adalah kelas pekerja nih gitu. Nah, Mbak Dian juga seperti itu kan, bahwa Mbak Dian ini ternyata kelas pekerja dan buruh dan dari keluarga kelas pekerja juga gitu, yang tadi diceritakan latar belakang orang tuanya yang kemudian kok banyak banget sih persoalannya. Nanti kita akan ngomongin persoalannya apa aja. Tadi ada beban ganda, kemudian kok kayak nggak merasa bahagia gitu ya. Terus ada persoalan tidak meratanya gitu ya, tidak merata
soal gaji misalnya, gitu. Itu kan juga berbeda tiap-tiap tadi kelas sosial di kelas pekerja yang tadi Mbak Dian ceritakan. Nah, nanti ada pekerja rumah tangga di sana, gitu ya, ada supir dan ada lain-lain. Nah, sekarang kita akan masuk kepada konsep buruh itu sendiri, Mbak Dian. Mungkin Mbak Dian bisa cerita ke kita, gitu ya, ke teman-teman semua. Sebenarnya kita perlu mengenal dulu nih konsep dasarnya. Yang disebut dengan buruh itu siapa, gitu ya, siapa saja, dan apa yang masuk di dalam kategori buruh. Kalau kita bilang nih buruh atau labor, gitu ya. Lalu kalau menurut Mbak Dian sendiri, kenapa kita perlu menyebut buruh gitu ya, bukan misalnya pekerja gitu. Nah, ini kan labor dengan worker itu kan beda. Secara bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga buruh dan pekerja itu beda gitu. Nah, kenapa kemudian apakah itu ada politik di dalamnya gitu ya, bahwa istilah itu political gitu, dan kenapa kemudian memutuskan untuk memilih buruh daripada pekerja gitu. Apa perbedaannya dan siapa saja yang bisa dimasukkan dalam kategori buruh itu. Lalu implikasinya apa jika kelompok pekerja itu kemudian dikategorikan buruh. Misalnya pekerja rumah tangga, mereka buruh loh, gitu, seperti itu ya. Atau misalnya pekerja pabrik, ya mereka adalah buruh, gitu. Lalu implikasinya apa kalau kita bilang kamu tuh buruh loh, saya tuh buruh, gitu. Nah, itu seperti apa pembagiannya? Lalu tadi kaitannya dengan kelas sosial yang Mbak Dian ceritakan tadi, itu juga seperti apa? Nah, mungkin itu bisa dijelaskan dulu ya buat teman-teman. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang bergabung dan juga terima kasih khusus ya untuk Mbak Dian sebagai special guest kita kali ini. Silahkan Mbak dijelaskan konsep buruh tadi. Ya, pertama-tama adalah buruh atau pekerja sebenarnya berbeda. Itu yang paling berbeda itu berkontradiksi adalah dengan istilah karyawan ya, yang diciptakan oleh Orde Baru. Kalau dalam Undang-Undang 2013 pasca reformasi akhirnya buruh slash pekerja gitu, artinya yang diterima adalah buruh slash pekerja, dan itu ada dalam undang-undang kita. Buruh dalam sepemahaman saya adalah pertama hanya punya tenaga kerja, hanya punya energi saja, tenaga saja untuk bertahan hidup, yang kemudian dijual gitu ya, dijual untuk mendapatkan imbalan gitu, mendapatkan imbalan untuk bisa bertahan hidup, dan tidak mempunyai alat produksi dalam ekonomi perekonomian ya, dalam perekonomian tidak punya alat produksi, dan sehingga kemudian juga tidak punya kuasa gitu dalam menentukan distribusi atas komoditi gitu, tidak punya hak untuk menentukan harga dari komoditi barang atau jasa yang telah dihasilkan gitu. Dan kalau pengalaman ya, kalau pengalaman saya ketika bekerja misalkan waktu itu jurnalis atau sekarang freelance gitu, seharusnya kan kita mempunyai hak gitu ya dalam jual beli tenaga kerja kita gitu, mempunyai hak untuk menentukan harga kita berapa. Tapi kan kenyataannya tidak gitu. Harga kita itu harga tenaga kerja kita itu ditentukan oleh kekuatan di luar diri kita gitu, lewat kebijakan UMP. Kalau freelance itu ya karena daya tawarnya rendah ya oleh pemberi kerja gitu, karena kita butuh kerja untuk mendapatkan upah gitu. Nah, tapi juga dan di antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lain, meskipun sama-sama menjual tenaga kerja kita, itu harga di pasar itu berbeda gitu. Harga di pasar tenaga kerja itu berbeda. Misalkan teman-teman PRT atau pekerja rumah tangga itu dihargai jauh di bawah pekerja formal gitu, pekerja yang di pabrik, bekerja yang di formal atau pekerja freelance gitu, meskipun sama-sama informal. Kenapa tidak dihargai? Karena pekerjaan-pekerjaan domestik itu dianggap tidak bernilai. Nah, dari sini terus kemudian muncul pertanyaan berikutnya, ibu rumah tangga itu pekerja atau bukan gitu, yang akhirnya ada pada kesimpulan pekerja gitu, dia melakukan kerja-kerja yang memproduksi tenaga produktif, memulihkan tenaga produktif dari yang lelah menjadi tidak lelah lagi gitu ya, memproduksi tenaga kerja baru gitu.
tetapi tidak dianggap sebagai kerja, gitu. Sehingga kemudian tidak diakui sebagai pekerja. Nah, disinilah kemudian yang membuat teman-teman pekerja rumah tangga itu sulit sekali mendapat pengakuan sebagai pekerja. Nah, ini yang mesti memang didefinisikan ulang gitu ya, sebagai satu kesatuan kelas buruh gitu. Memang harus diakui bahwa itu berbeda-beda. Misalkan yang diakui sebagai profesi ya, seperti dokter yang dikatakan sebagai keahlian gitu, dokter atau kemudian perawat atau kemudian konsultan gitu ya, yang dianggap punya potensi karir gitu ya, itu bisa mendapatkan upah lebih baik gitu misalkan. Nah, ada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap unskill gitu. Padahal kita sama-sama kelas pekerja. Itu yang kemudian perlu dipahami bahwa kita ini satu kesatuan gitu. Dan itu memang sulit ya. Karena bahkan sampai sekarang saja teman-teman yang bekerja di kantor menolak kalau dibilang buruh gitu. Ada pernah DM atau kalau ketika webinar gitu ya, saya kan karyawan gitu, atau teman-teman ojol, saya kan mitra gitu, bukan buruh gitu. Kami itu bukan buruh, kami adalah mitra. Gitu. Nah, istilah-istilah atau relasi-relasi ini yang kemudian diciptakan untuk menjadi blur gitu ya, siapa sebenarnya kelas buruh itu. Dan ini memang penting banget untuk, ini PR banget ya, untuk disosialisasikan gitu ya, ditumbuhkan kesadaran di kelas buruh atau kelas pekerja bahwa kita ini satu kesatuan gitu. Meskipun kemudian kerentanannya berbeda-beda, punya privilege yang berbeda-beda gitu. Nah, ini itu yang kemudian menjadi PR sih Mbak, dan sudah dari pasca reformasi ya, katakanlah dari undang-undang ketenagakerjaan tahun 2003 gitu sampai sekarang, itu sosialisasinya masih kurang banget. Banyak teman-teman buruh yang tidak mengetahui haknya gitu. Bahkan definisi karyawan lebih merasa lebih cocok merasa dijadikan jadi karyawan gitu. Bahkan ada yang sampai istilahnya begini, karena pekerja tetap atau buruh tetap, maka kemudian istilahnya adalah karyawan gitu. Nah, itu kan istilah-istilah yang diciptakan oleh kekuasaan gitu sebelumnya untuk memecah belah pekerja. Ya, betul sekali. Makasih banyak Mbak Dian. Jadi teman-teman udah jelas ya tadi bagaimana kemudian profil buruh, bagaimana kemudian konsep buruh, kemudian itu berkembang, kemudian diambil alih oleh kekuasaan, dan bagaimana juga kekuasaan itu ikut menentukan konsep buruh, gitu ya, apa yang dimaksud atau disebut dengan buruh, sehingga kemudian ada yang disebut dengan politik pecah belah ya, politik of divide. Jadi bagaimana kemudian sesama kelas pekerja itu kemudian di seolah-olah apa ya, kamu tidak belong to this kategori buruh gitu ya, dan akhirnya mereka kan pit against each other, jadi satu sama lain saling, oh enggak, saya bukan buruh, karena memang banyak kenyataannya orang yang nggak mau disebut buruh ya, gitu, yang mengidentifikasi buruh, saya lebih baik disebut karyawan, gitu, seolah-olah karyawan itu lebih, dalam tanda kutip ya, quote unquote, lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi posisinya gitu atau derajatnya gitu dibandingkan dengan kalau kita menyebutkan bahwa saya buruh gitu. Nah, konotasi atau asosiasi buruh itu kan lekat dengan pekerja pabrik gitu ya, buruh pabrik gitu. Nah, sehingga saya bukan buruh pabrik gitu. Saya karyawan swasta, saya satpam gitu ya. Atau misalnya ya itu tadi karyawan, padahal sama-sama kelas pekerja gitu ya, Mbak ya. Nah, kalau itu bagaimana kemudian kekuasaan ternyata juga yaitu bisa membuat menciptakan self identification kita gitu. Bagaimana kita tidak merasa bahwa kita buruh, padahal kita buruh gitu. Kalau saya lebih suka disebut buruh dan saya lebih suka menyebut saya buruh gitu loh. Nah itu ya. Jadi tadi Mbak Dian juga sudah menjelaskan soal paid dan unpaid labor gitu ya, atau paid unpaid worker, dan ibu rumah tangga itu karena mengerjakan pekerjaan domestik yang dinaturalisasi dan dinormalisasi menjadi pekerjaan perempuan yang unskilled labor, dianggap unskilled labor, maka ibu rumah tangga tidak berbayar, dan itu implikasinya adalah
pada perpanjangan pekerjaan domestik itu di sektor publik. Sebenarnya itu sektor publik, meskipun pekerjaannya ada di rumah tangga gitu ya, tapi tetap mereka menjual jasa gitu ya, menjual jasa bukan barang gitu. Nah, ini juga yang berimplikasi pada devaluation atau devaluasi memandang rendah gitu pekerjaan rumah tangga atau si pekerja rumah tangga itu sendiri yang mengerjakan. Dan memang susah ya Mbak ya menyatukan semua kepentingan kelas pekerja ini karena beda kepentingannya, pekerja rumah tangga beda, kepentingannya buruh pabrik beda, nelayan, petani itu kan beda-beda gitu. Maka menyatukannya dalam satu umbrella atau satu rubrik yang disebut dengan buruh atau gerakan buruh di Indonesia itu memang agak sulit gitu. Nanti kita akan sampai ke bagaimana mengorganisir buruh gitu ya Mbak ya. Dan ternyata ini politikal banget. Politikal kalau di zaman Orde Baru misalnya lebih senang yang sesuatu yang eufemisme. Jadi menghaluskan, semua dihaluskan gitu kan, perempuan diganti wanita misalnya ya, buruh diganti dengan karyawan gitu. Jadi seperti seolah mengaburkan relasi kuasa, mengaburkan semua persoalan. Jadi hanya kemudian membuat orang itu yaitu apolitical kan, jadi nggak politis gitu. Jadi dengan politik pecah belah, politik eufemisme. Jadi eufemisme itu apa ya bahasa Indonesianya Mbak? Penghalusan ya, penghalusan bahasa gitu, dihaluskan gitu. Seolah-olah tuh wah supaya naik derajatnya atau posisinya, tapi nggak politis gitu. Nah Mbak, kita sekarang mau ngobrolin tentang gerakan buruh di Indonesia nih Mbak. Bagaimana kita bisa memahami gerakan buruh ini gitu? Apakah kalau kita menjadi buruh itu harus berorganisasi di union misalnya, atau kita bisa menjadi bagian dari gerakan buruh tanpa union gitu? Itu Mbak, mungkin itu dulu secara singkat bisa dijelaskan bagaimana sih kalau kita misalnya ingin mengadvokasi buruh gitu ya, tapi nggak tergabung dalam union, atau apakah kalau kita ingin menjadi bagian dari gerakan buruh di Indonesia gitu ya, atau di dimanapun gitu, nah itu kita harus berorganisasi. Lalu bagaimana dengan buruh yang tidak mau mengorganisir diri atau berorganisasi, tapi ingin masuk dalam gerakan buruh gitu, seperti apa Mbak? Ya, saya bersetuju dengan Michelle Ford ya dalam bukunya yang judulnya kalau nggak salah Gerakan Buruh dan NGO Buruh gitu. Di situ disampaikan bahwa gerakan buruh yang termasuk dalam gerakan buruh itu bukan hanya serikat pekerja, tapi juga mereka kelompok yang bekerja mewakafkan hidupnya bekerja untuk kepentingan pekerja, untuk kepentingan buruh. Artinya apa? Artinya gerakan buruh itu ya isinya bukan hanya serikat buruh gitu, organisasi perempuan yang bekerja untuk kepentingan buruh juga adalah bagian dari gerakan buruh. NGO atau LSM buruh yang bekerja di bidang perburuhan itu juga adalah bagian dari gerakan buruh. Artinya bukan hanya serikat pekerja. Lalu sebagai pekerja apakah kita harus berserikat gitu? Kalau menurut saya iya, sebagai pekerja ya kita berserikat itu sangat penting karena itu adalah alat gitu ya, alat kita untuk berjuang gitu atas hak-hak kita. Nah, memang sekarang lebih rumit ya atau lebih kompleks dalam mengorganisir serikat pekerja. Kenapa? Karena serikat pekerja yang diatur dalam undang-undang kita, Undang-Undang 21 tentang serikat pekerja misalkan, 10 sudah menjadi serikat pekerja gitu. Tetapi undang-undang tentang perburuhan, tentang serikat pekerja itu masih sangat formal gitu. Masih sangat formal dalam artian masih sangat di sektor formal atau buruh di sektor formal, belum bisa mencakup buruh di non formal. Sementara komposisi buruh informal atau non formal itu yang non pabrik ya, itu kan sudah 60% gitu, sudah banyak, udah lebih dari 50%. Nah, masih tidak fleksibel gitu. Bahkan soal bentuk organisasi itu masih SPSI gitu, yang SPSI yang sudah dikenal gitu ya dan disamakan gitu. Misalkan ya DPP, DPC, terus kemudian di tingkatan PUK gitu ya. Padahal jauh sebelumnya sebelum 65 itu bentuk organisasi serikat pekerja itu ada banyak gitu. SOPSI misalnya ini SOPSI misalnya
itu punya yang disebut dengan satuan barisan barisan buruh ya, seperti Bapor gitu ya, barisan pelopor, tapi bukan yang berjaga ketika aksi gitu ya, di barisan terdepan itu bukan. Tapi yang tugasnya itu adalah ke basis massa untuk kemudian menyerap aspirasi gitu. Nah, ini kan yang tidak diketahui gitu ya. Eh, Padahal sekarang situasi sekarang itu bentuk organisasi yang sangat hierarkis, itu sudah menurut saya itu sudah tidak bisa atau tidak bisa mewadahi gitu kondisi pekerja sekarang atau kondisi perburuan sekarang yang dia sudah macam-macam gitu, bentuk pekerjaan itu macam-macam gitu. Ada freelance yang bisa bekerja di mana saja, lalu kemudian itu aja namanya banyak gitu ya. Kalau kalau kita lihat gitu perkembangannya di dunia digital itu kan sudah ada copywriter, ada youtuber, ada influencer, ada macam-macam gitu, ada yang itu sistem kerjanya sangat fleksibel. Nah ini adalah tantangan untuk pengorganisirannya gitu. Sementara undang-undangnya itu masih sangat pabrik gitu ya, sangat buru pabrik. Nah gimana sih mengatasinya gitu? Artinya ya kita harus beyond gitu. Kita menamakan diri sebagai serikat pekerja, eh, jangan hanya terpatok pada undang-undang, karena ketika terpatok dengan undang-undang itu membentuk kesadaran di buruh kalau sudah dipecat itu sudah bukan lagi bagian dari serikat buruh. Padahal ikatannya seharusnya sebagai ikatan kelas pekerja dimanapun kita adalah anggota serikat buruh. Nah itu yang hilang gitu, itu yang belum tumbuh. Jadi identitas kelas buruhnya ini apa tercerabut gitu ya, hanya dimaknai sebagai kalau masih kerja ya aku bisa jadi anggota serikat buruh, kalau sudah nggak kerja berarti sudah nggak, misalnya udah pindah ke tempat kerja yang lain atau kemudian jadi freelance atau menjadi ojol. Ketika menjadi ojol definisinya sudah bukan lagi merasa sebagai buruh. Betul. Dia akan bilang oh aku mitra gitu, padahal sama-sama buruh gitu. Nah imajinasi terkait serikat buruh, terkait buruh gitu ya, itu yang seperti tadi tuh ya, yang apa makin blur gitu. Makanya siapa yang disebut sebagai bagian gerakan buruh Indonesia, ya jangan dibatasi hanya di serikat pekerja. Kalau misalkan kita masih berbentuk sebagai komunitas paguyuban, tapi isinya adalah paguyuban pekerja, ya kita bagian dari gerakan buruh. Gitu sih Mbak. Dan mendapatkan formalitas pada akhirnya kesulitan membangun serikat pekerja yang diakui oleh negara, pada akhirnya kesulitan karena memang itu memang dibatasi. Negara dan kapital itu punya kepentingan untuk mengatur atau mengontrol buruh supaya tidak berorganisasi gitu. Itu sih. Jadi ya jangan terpatok di situ, lebih baik yang penting bergerak, ada belajar dan kemudian menekan gitu, menekan atau melawan melawan kekuasaan yang menggerogoti hak-hak pekerja atau hak buruh. Jadi tadi dari pemaparan Mbak Dian jelas bahwa kalau kita merasa mengidentifikasi diri buruh gitu ya, itu sebenarnya kita perlu berserikat gitu ya. Atau kalau di pabrik-pabrik itu kan banyak union ya, atau nggak hanya di pabrik sebenarnya, pokoknya kalau kita merasa pekerja. Nah sekarang saya dan Farid misalnya, kita juga mengajar di sini ya, dan tapi kita juga masih mahasiswa gitu, masih sekolah tapi juga diminta mengajar karena itu bagian dari skema funding gitu yang kita terima gitu ya, scholarship. Nah dan kita juga diwakili oleh union, jadi ada union yang kadang kita juga sering ikut demo ya, berdemonstrasi, karena kita kan di bawah, kampus saya itu di bawah State University of New York, jadi New York itu punya banyak kampus di beberapa kota di New York gitu, dan di kampus kita juga ada unionnya gitu, union yang itu serikat pekerja, kita juga masuk di dalamnya ya, kita juga labor gitu di situ, dan itu disuarakan karena kita karena kadang-kadang sering juga dieksploitasi ya, karena kita masih posisinya mahasiswa gitu, kemudian
gaji kita rendah, ya kan? Kita digaji rendah, tapi kemudian pekerjaan kita tuh banyak. Sementara kita tuh masih mahasiswa kan, gitu. Nah itu kemudian yang dituntut dan akhirnya kemarin ada kenaikan gaji. Nah itu sebenarnya pentingnya ya Mbak ya, serikat pekerja ya Mbak ya. Kita diwakili oleh mereka gitu. Dan sebenarnya serikat pekerja itu yang memihak pekerja, bukan memihak penguasa kan, gitu. Nah jadi tadi yang disebut Mbak Dian adalah bahwa negara dan kapitalis itu mengontrol. Mereka sebenarnya takut ya Mbak ya dengan kita yang mengorganisir diri, takut sebenarnya dengan union gitu, dengan serikat gitu. Karena serikat pekerja, karena seringkali juga kan kalau serikat pekerja menuntut, nah itu nanti satu perusahaan akan bisa bangkrut gitu loh. Kalau terutama kalau di Amerika itu luar biasa, sampai ratusan ribu dolar kalau sudah dituntut gitu ya, dan mereka itu harus benar-benar bangkrut gitu. Nah, berjalan ya kalau sistemnya berjalan gitu. Nah, ini penting sekali kita berserikat dan juga tadi Mbak dia menjelaskan bahwa ternyata yang disebut dengan gerakan buruh itu bukan hanya gerakan serikat pekerja, tapi juga gerakan NGO gitu ya. NGO-NGO yang memang juga punya kepedulian terhadap gerakan buruh gitu dan bagaimana kemudian itu juga masuk di dalam gerakan buruh di Indonesia. Jadi tidak sempit kategori gerakan buruh, tidak hanya mereka yang kemudian tergabung dalam serikat pekerja saja. Dan ternyata gitu yang tadi menurut penjelasan Mbak Dian, kalau kita sudah keluar dari satu pekerjaan gitu ya atau satu perusahaan, kita pindah ke satu perusahaan lain, itu tidak menggugurkan dengan serta-merta, tidak menggugurkan kita sebagai anggota serikat gitu ya Mbak ya, serikat pekerja. Nah itu yang tadi Mbak Dian jelaskan sebagai mencerabut itu dari akar atau identitas kita sebagai anggota gitu ya serikat tersebut. Nah sekarang kita mau ngomongin gerakan buruh tapi dari perspektif feminisme Mbak, dari perspektif feminis, atau dari perspektif gender. Ini sejauh observasi ya, pengamatan Mbak Dian sendiri, sejauh pengetahuan Mbak Dian, seperti apa sih Mbak gerakan buruh di Indonesia dari perspektif gender, kalau kita melihat perspektif gender, karena ini kan ada yang perspektifnya yang tidak perspektif gender gitu ya, ada juga yang berperspektif gender, kita akan bisa melihat perbedaannya gitu. Nah apakah memang ini sangat didominasi laki-laki, male centric, male gaze gitu ya, male perspective dan patriarchal atau patriarkal, seperti apa situasinya Mbak? Gitu kalau bisa dijelaskan. Dan kalau memang gerakan buruh di Indonesia itu didominasi oleh laki-laki, dominan oleh laki-laki dan patriarkal, ini sebenarnya apa aja persoalannya Mbak? Dan apa implikasinya bagi buruh perempuan? Karena kalau laki-laki anggotanya, itu kan mereka nggak punya pengalaman ya, haid misalnya, ya kan, hamil, melahirkan, dan juga perempuan-perempuan yang dianggap bukan sebagai main breadwinner atau mereka dianggap sebagai mencari nafkah tambahan, bukan sebagai kepala keluarga, maka upahnya menjadi lebih rendah. Kemudian belum lagi nanti kalau yang haid, saya termasuk orang yang kalau setiap bulan itu merasakan sakit, gitu, merasakan sakit karena haid, gitu. Nah sehingga sebenarnya saya butuh walaupun sakit atau tidak sakit, kita perlu ya untuk istirahat gitu 1 hari minimal gitu. Kalau saya sakitnya bisa 2 hari 3 hari loh Mbak. Kalau lagi haid itu gitu dan makanya kemudian ada orang yang mengatakan oh nggak perlu kita cuti haid gitu. Nah itu sebenarnya itu hak kita gitu ya kan. Kalau menurut saya itu hak kita gitu. Nah bagaimana Mbak Dian melihat gerakan buruh yang didominasi oleh laki-laki, tapi juga dengan bukan hanya jenis kelaminnya laki-laki, tapi juga perspektifnya sangat laki-laki gitu, sehingga tidak memasukkan agenda-agenda buruh perempuan yang itu berbeda dari buruh laki-laki gitu. Apalagi kalau kemudian kita ngomongin gender-gender lain ya Mbak ya, banyak gender lain-lain bukan hanya perempuan saja gitu. Nah, maka tidak akan masuk di dalam agenda gerakan buruh di Indonesia gitu. Bagaimana Mbak Dian melihat ini dan menyikapinya Mbak? Ya, sebenarnya kalau berwatak maskulin bukan hanya gerakan buruh ya, gerakan rakyat secara umum yang mix gitu ya, itu juga masih sangat maskulin gitu. Nah, khusus untuk gerakan buruh, memang mayoritas pimpinannya adalah laki-laki gitu. Dan misalkan garmen ya, atau yang masa anggotanya mayoritas anggotanya adalah perempuan, di level
pengurus itu masih didominasi oleh laki-laki yang tentu saja pemikiran atau kacamatanya adalah dari kacamata laki-laki. Sehingga kemudian ketika menjalankan roda organisasi itu masih banyak luputnya untuk mengakomodir kepentingan perempuan. Misalkan tadi seperti cuti haid, hamil, melahirkan, maternitas gitu ya. Tapi juga ketika kepekaan untuk membangun ruang yang dia lebih ramah gender. Misalkan jam rapatnya malam, lalu kemudian molor gitu ya. Molornya bisa sampai berjam-jam gitu. Lalu bukan hanya itu, tapi juga penuh asap rokok gitu ya, eh, tidak punya kepekaan gitu ketika ada misalkan pengurus perempuan yang membawa anak gitu ya, baby gitu, kan tidak, kan kemudian pasti akan berpikir gitu, kalau datang ke rapat penuh asap rokok, anak harus dibawa, anaknya akan sakit gitu. Jadi cara berpikirnya memang sangat berbeda karena pengalaman ketubuhan dan pengalaman sebagai perempuan itu tidak ada, jadi miss gitu. Jadi cara cara mengelola organisasi itu kepekaannya terhadap perempuan atau gender perempuan itu juga sangat minim gitu. Misalkan kalau mau mengadakan rapat, ini kalau pengalaman ya, pengalaman mengorganisir buruh perempuan, kalau mau mengadakan rapat dan mengundang buruh perempuan untuk hadir itu jauh hari seminggu sebelumnya sudah harus disampaikan gitu, sudah harus disampaikan, dipastikan bahwa ketika rapat berarti anak harus diasuh oleh suami, berarti harus negosiasi dulu dan ngobrol dengan suami. Cucian yang menumpuk sudah harus dikerjakan sebelum hari rapat. Nah itu kan tidak terpikir oleh teman laki-laki gitu, karena mereka tidak pernah memusingkan itu, meskipun sudah menikah atau sudah berkeluarga, tidak pernah kehilangan hak istimewa untuk nongkrong sampai malam, untuk kemudian setelah rapat meskipun sampai malam bisa berdiskusi sampai dini hari, atau bahkan hal-hal penting gitu, kadang hal-hal yang penting dan urgent itu tidak didiskusikan di rapat justru atau di ruang-ruang formal, tapi ketika nongkrong sampai dini hari, dan keputusan-keputusan itu sudah ada gitu sebelum rapat formal. Jadi rapat formal kadang hanya untuk mengeksekusi gitu. Nah kan nggak mungkin di ruang-ruang yang dini hari di kantor gitu ya, di sekretariat-sekretariat serikat buruh dini hari nongkrong gitu, perempuan kan sempit ruangnya untuk dini hari ngobrol gitu ya, ikut nimbrung ketika nongkrong, karena dalam kacamata perempuan daripada nongkrong mending ngasuh anak gitu, mending menghemat waktu gitu untuk kemudian memasak, menyiapkan makanan untuk anak, lebih detail gitu ya. Teman-teman perempuan itu kan lebih detail manajemen waktunya gitu, karena dia harus mengerjakan banyak hal gitu, kadang dalam sekali waktu gitu. Misalkan juga ketika rapat, kalau molor sejam aja itu sudah kepikiran yang di rumah bagaimana, seperti apa gitu. Nah, ini yang itu sangat berbeda gitu dengan cara berpikir teman laki-laki. Dan itulah pentingnya kenapa organisasi serikat buruh itu harus rendah hati belajar tentang gender. Gender itu bukan hanya soal ngangkat galon gitu ya, perempuan bisa ngangkat galon gitu, atau kemudian ada ruang khusus gitu. Bukan hanya seperti itu saja, tetapi menyadari kalau punya privilege gitu. Sebagai gender laki-laki itu punya privilege ketika lahir sebagai laki-laki gitu. Punya privilege bebas dari beban ganda, terus kemudian bisa nongkrong sampai malam, atau ketika kemudian menikah tidak kehilangan kebebasannya, maksudnya tidak kehilangan dirinya gitu. Bagi teman-teman perempuan ketika kemudian menikah, ini dari curhatan-curhatan ya, itu kan kehilangan
kehilangan dirinya banyak gitu, apalagi kalau yang mayoritas menikah muda ya. Eh, Masa juang buruh perempuan untuk berorganisasi itu sangat pendek gitu. Misalkan masuk ke organisasi umur 18 tahun gitu ya. Lalu umur 20 tahun menikah gitu. Maka kemudian keaktifannya di organisasi itu akan sangat jauh berkurang gitu. Apalagi ketika nanti hamil, melahirkan gitu. Bisa dicek ketika dua-duanya aktivis gitu ya, ketika dua-duanya aktif di serikat pekerja, lalu kemudian menikah gitu. Maka kemudian yang kehilangan masa juangnya di dalam organisasi adalah eh, teman perempuan gitu. Meskipun di awal-awal ketika berorganisasi yang aktivis, yang teman perempuan ini jauh lebih melesat gitu ya, daya pikir kritisnya, kontribusinya terhadap organisasi gitu. Dan ini problem. Makanya bagaimana organisasi serikat buruh itu ketika menyelenggarakan pendidikan atau menyelenggarakan rapat itu berpikir tentang bagaimana pengasuhan anak. Eh, Penting, sangat penting menyediakan misalkan eh, ruang daycare di serikat buruh, di kantor-kantor serikat buruh, atau ketika pendidikan ada daycare-nya gitu. Jadi nggak pusing gitu. Karena pekerjaan ganda ini kan sangat alamiah ya. Maksudnya bagi buruh, bagi perempuan itu sangat genuine gitu. Dan penindasan itu memang sangat genuine kan Mbak. Seperti ya seperti sistem di tubuh kita lah ya. Ada sistem pencernaan, sistem paru-paru, itu kan bergerak, darah mengalir, ada oksigen gitu, kita bisa apa berbicara, kita bisa merespon, bisa berkomunikasi. Ini kan sistemik gitu. Dan itu genuine. Nah, seperti itu gitu. Jadi memahami bagaimana kapitalisme dan patriarki bekerja itu ya semacam itu. Kita merasakannya itu sebagai suatu hal yang seperti alam, itu sebagai suatu hal yang alamiah gitu. Karena memang sudah tertanam dari sejak kita kecil ya, bahkan mungkin sejak dalam kita dalam kandungan gitu. Kita sudah dibebani dengan banyak ekspektasi gitu ya, dari orang tua kita, dari keluarga kita, dari orang sekitar, dari masyarakat kita. Betul. Ya, jadi memang banyak proses-proses yang dinaturalisasi ya, seolah-olah natural gitu, seolah-olah alami, padahal itu tidak natural gitu ya. Kalau kita bicara soal gender tadi, ada pembagian kerja secara seksual atau gender gitu, dan ternyata distribusinya tidak adil di dalam keluarga sendiri, dan sejak awal laki-laki tadi seperti disampaikan Mbak Dian, itu sudah mendapatkan privilege sebagai laki-laki lengkap dengan privilege-nya. Mungkin jarang ya, atau 1001 gitu orang yang mau melepaskan privilege-nya sebagai laki-laki tadi yang sudah di atribut itu, privilege itu sudah melekat, seolah-olah melekat karena dinaturalkan, karena dinormalisasi gitu ya, seolah-olah melekat dalam dirinya ketika dia lahir gitu, karena pertama kali yang tanya adalah jenis kelaminnya apa gitu ya, laki-laki, maka pada saat itulah privilege-nya itu dimiliki oleh anak yang berjenis kelamin laki-laki tadi, yang berpenis gitu ya, kalau itu dianggap sebagai misalnya bagian yang menentukan atau mengidentifikasi seseorang bahwa dia adalah laki-laki gitu. Nah, nanti kemudian apakah dia mengidentifikasi sebagai perempuan itu persoalan lain gitu ya, bahwa ada gender-gender lain gitu. Tidak, jadi gender itu tidak otomatis berasosiasi atau terkoneksi langsung dengan jenis kelamin atau apakah kita berpenis atau bervagina gitu. Nah, tadi Mbak Dian juga sudah menjelaskan bahwa gerakan buruh harus berendah hati untuk belajar gender. Memang ini gender ini harus dipelajari oleh siapapun dan harus tahu tentang gender gitu. Jadi bukan hanya oleh gerakan feminisme aja. Nah, ini sebelum kita ngomongin tentang interseksi gerakan buruh dengan gerakan feminisme di Indonesia, ini ada pertanyaan akan saya bacakan dulu Mbak Dian. Silakan ya teman-teman yang ingin bertanya itu boleh ada di chat ya. Nah, ini dari Daniel Simatupang. Bagaimana caranya Kadian untuk meningkatkan kesadaran laki-laki tentang pengalaman ketubuhan perempuan? Mungkin bisa dijawab secara singkat, Mbak Dian. Silakan. Iya, kami pernah ketika di FBLP ya, Federasi Buruh Lintas Pabrik, pernah mempunyai anggota di suatu perusahaan tusuk gigi, namanya PTKH gitu. Ketika kita memperjuangkan cuti haid, karena buruh perempuan di sana tidak mendapatkan cuti haid, teman-teman laki-laki, baik pengurus atau anggota protes gitu. Protesnya adalah kalau buruh perempuan dapat cuti haid dapat tambahan dong, kami enggak.
Nah, disitulah terus kemudian kita mendiskusikan gitu ya tentang gender gitu, bahwa ketika perempuan mendapatkan cuti haid itu berkaitan dengan organ reproduksinya gitu. Ada proses, ada organ reproduksi perempuan yang itu secara khusus harus mendapatkan perlindungan dari perusahaan, harus dijamin kesehatan reproduksinya. Jangan cuma mau tenaga kerjanya saja, tetapi tidak mau mengakui proses reproduksi dan kekhususan dari tubuh perempuan, sehingga butuh dijamin kesehatannya, soal kesehatan rahimnya, soal kesehatan fisiknya gitu. Itu berbeda gitu dengan tubuh laki-laki atau organ reproduksi laki-laki gitu. Nah, disitulah kita belajar soal gender, seksualitas, dan akhirnya waktu itu kita ada selasaan gitu ya, kerjasama dengan Perempuan Mardika. Itu kita belajar tentang gender dan seksualitas. Sulit ya, sulit dalam artian kita itu kan pendidikan tidak sehari pendidikan lalu kemudian berubah gitu ya. Pada akhirnya memang perjuangan itu dituntaskan dan akhirnya dapat teman-teman buruh perempuan cuti haid gitu. Lalu yang diuangkan kalau di perusahaan garmen itu rata-rata ini perusahaan tusuk gigi tapi ada di KBN Cakung, sehingga kemudian dominannya adalah perusahaan garmen. Kalau perusahaan garmen rata-rata cuti haidnya diuangkan, maka kemudian perusahaan yang non garmen di KBN Cakung akan mengikuti pola itu gitu. Jadi diuangkan gitu. Nah, ini juga problematik. Ketika diuangkan, maka kemudian buruh perempuan memilih untuk kemudian tidak ngambil cuti haid supaya tidak kehilangan tambahan uang. Ini juga problem upah kan, yang kemudian rendah gitu, sehingga mau diuangkan gitu. Nah, pendidikan gender dan seksualitas sampai kemudian waktu itu kita buka juga untuk teman laki-laki gitu ya. Tapi waktu itu juga ada semacam kesadaran di kita ketika di mix atau dicampur itu ada syarat tertentu gitu. Maksudnya begini, ketika kita mengadakan pendidikan gender dan seksualitas, kalau peserta laki-laki belum pernah mendapatkan pendidikan gender, maka kemudian target kelasnya itu nggak tercapai, Mbak. Kontradiksinya itu akhirnya tajam dan sulit untuk kemudian diatasi gitu. Jadi kita berpikir penting ada pendidikan yang khusus perempuan, ada pendidikan khusus laki-laki, sama-sama ngomongin gender dan seksualitas gitu. Penting juga ada yang mix gitu. Tapi mungkin untuk yang mix ini ada syaratnya gitu. Pernah mendapatkan pendidikan gender secara dasar. Karena kalau enggak dominasi peserta laki-laki karena dibesarkan sebagai laki-laki, diperlakukan sebagai laki-laki yang gender nomor satu, seks nomor satu gitu, sehingga selalu mendominasi forum gitu. Nah itu jadinya menghambat. Jadi memang pendidikan itu sangat penting gitu ya. Pendidikan itu sangat penting dan tidak hanya di kelas gitu. Secara praktek itu juga sebaiknya ditemani. Ditemani itu dalam artian ya dibersamai gitu. Maksudnya kita seperti mengorganisir kan. Kalau mengorganisir ya kita intens gitu melakukan pendekatan, ngobrol secara informal gitu, sambil bertanya pengalaman hariannya seperti apa, sehingga perubahan itu yang kita target ya, yang kita inginkan dalam proses pendidikan itu bisa tercapai. Tercapai atau tidaknya itu juga ini sih itu bukan hal yang mudah gitu ya. Ada yang sampai bertahun-tahun gitu ya, pada akhirnya mengerti gitu ya. Oh ini toh yang dimaksud gitu. Pengalaman pribadi saya juga begitu gitu. Misalkan pendidikan di kelas paham secara teks gitu ya, ingat gitu. Tetapi belum tentu itu terintegrasi dalam pemikiran dan laku kita sebagai manusia gitu. Dan itu kan susah, Mbak. Menjadi
menjadi integral gitu ya, menjadi prinsip-prinsip yang kita jalani dalam hidup kita gitu, nilai-nilai baru, itu kan sangat sulit. Ada pertentangan-pertentangan di dalam pikiran kita, dalam batin kita gitu. Dan kalau ngobrol dengan teman-teman, kalau ngobrol dengan teman-teman yang laki-laki ya, Ini kenapa kok sebentar? Ini kok ada remaining 13 detik lagi? Apa kita mau habis ya? oh aku nggak ada sih. Di aku ada, soalnya biasanya kita sampai 2 jam juga nggak apa-apa. Sebentar, nanti kalau iya kita sambung lagi ya Mbak, nanti masuk lagi ya. Boleh, Kalau boleh. dia